Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran dari Ustaz Catur. Insya Allah kalian bisa menyimak video dari Ustaz Catur ya. Jangan lupa berdoa sebelum menyaksikan. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, Ustadz mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Pelajarannya adalah tentang PPKN, dan materi yang akan kita pelajari bersama adalah tentang aturan di sekolah. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah, kemudian aturan-aturan yang ada di rumah teman. Kita hari ini akan belajar tentang aturan-aturan yang harus kita taati saat kita berada di sekolah. Dimanapun kita berada, dimanapun tempat yang kita datangi, pasti kita menemukan aturan-aturan yang sudah dibuat. Begitu juga dengan di sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan yang sudah dibuat dan disepakati. Aturan ini dibuat supaya kondisi di sekolah menjadi tertib. Harus ditaati oleh semua anggota sekolah, baik anak-anak, kemudian ustadz-ustazah, orang tua juga. Ketika di sekolah harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Kalau kita melanggar peraturan tersebut atau kita tidak menaati peraturan tersebut, maka akan ada iqab atau akan ada sanksi. Pertama, kita akan bahas tentang aturan kedisiplinan. Aturan ini yang berlaku di sekolah kita ya. Contohnya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Misalnya kalau di sekolah kita, untuk jam masuknya adalah mulai jam 6:55 atau jam 7:05. Maka anak-anak harus datang paling lambat jam 7:05 atau datangnya sebelum jam tersebut supaya tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah, kebersihan taman, kemudian kebersihan masjid, kebersihan toilet, dan semua tempat yang ada di sekolah, anak-anak wajib menjaga kebersihan. Kemudian aturan yang ketiga adalah menggunakan seragam. Menggunakan seragamnya harus sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Misalnya kalau hari Senin, anak-anak menggunakan pakaian seragam putih untuk baju, kemudian celana merah dan rompi, kemudian ikat pinggang. Kemudian untuk Selasa menggunakan baju gamis biru. Juga dengan hari-hari yang lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan-aturan yang berlaku di kelas. Karena di sekolah itu anak-anak dibagi menjadi beberapa kelas, dan setiap kelas ada ruangannya, dan di setiap kelas juga ada ustadz-ustazah yang menjadi wali kelas dan menjadi pendamping. Contoh aturan yang berlaku di kelas adalah mendengarkan dan mematuhi nasihat ustadz dan ustazah. Siapapun ustadz dan ustazah yang mengajar dan memberi nasihat, anak-anak harus mendengarkan dan mematuhi nasihat ustadz dan ustazah tersebut. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Di kelas akan ada jadwal piket atau jadwal petugas kebersihan, maka itu harus kita taati, harus kita patuhi.
kedua yang kita akan pelajari adalah aturan saat beribadah di sekolah. Insya Allah anak-anak selain diajarkan tentang ilmu pengetahuan, selain diajarkan tentang materi, anak-anak juga akan dibimbing dan diajarkan tentang beribadah. Contoh aturan-aturan saat beribadah yang berlaku di sekolah kita adalah yang pertama, sholat tepat waktu. Misalnya sholat zuhur atau sholat duha yang waktunya sudah ditentukan, maka anak-anak harus tepat waktu ketika berwudu atau ketika bersiap untuk sholat, harus tepat waktu. Kembali ke kelas juga harus tepat waktu, tidak boleh sambil bermain-main ya. Kemudian aturan yang kedua adalah sholat dengan tertib. Ya, anak-anak sholatnya harus tertib. Kemudian yang ketiga adalah berwudu dengan tertib. Ini adalah contoh aturan-aturan saat beribadah yang biasanya Ananda lakukan ketika di sekolah. Kemudian aturan saat bermain. Ya, karena di sekolah kita juga ada waktu istirahatnya. Jadi, waktu istirahat tersebut biasanya anak-anak gunakan waktu tersebut untuk bermain. Bisa bermain di lapangan, misalnya bermain di taman, di saung, atau di tempat-tempat yang biasa anak-anak lakukan untuk bermain. Biasanya juga waktu istirahat ada yang ke perpustakaan misalnya. Ini adalah contoh aturan ketika anak-anak bermain di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah bermain yang tertib dan bermain yang aman. Bermain dengan tertib dan bermain yang aman. Tidak boleh bermain misalnya berlari-larian di teras karena itu akan membahayakan. Aturan yang kedua, anak-anak harus menyelesaikan semua tugas dari ustadz dan ustazah sebelum bermain. Misalnya ada yang hari tersebut kebagian menjadi petugas piket, maka anak-anak harus menyelesaikan piket dahulu sebelum bermain. Atau misalnya ada yang tugas dari ustadz dan ustazah belum selesai, maka tugas itu harus diselesaikan sebelum anak-anak bermain. Kemudian yang ketiga, masuk tepat waktu ketika bel berbunyi. Dan waktu istirahat itu ada waktunya juga. Ya. Maka kalau waktu istirahat itu atau waktu bermain itu sudah habis, ditandai dengan bel masuk, maka anak-anak harus segera masuk ke kelas ketika bel tersebut berbunyi, karena waktu istirahat sudah habis, waktu bermain sudah habis, dan tiba waktunya anak-anak untuk belajar kembali. Nah, anak-anak, itulah dia contoh peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa segera masuk kelas bersama ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa masuk ke kelas masing-masing, bisa belajar di kelas masing-masing, di kelas kita, dan bisa kita patuhi. Kalau udah masuk nanti kita wajib patuhi aturan yang ada di sekolah kita. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran dari Ustaz Catur. Semoga bermanfaat ya, dan semoga selalu Allah mudahkan dalam beribadah dan selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.